Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini Ririn mau menceritakan kalau saya sedang karantina gitu, karantina di rumah ya. Karena kenapa? Pengalaman saya ini, walaupun kita deket sama seseorang pun, kalau bisa jaga jarak dan juga jaga kebersihan, pakai masker selalu ya. Jadi di sini saya kenapa bisa kena karantina mandiri, karena saya satu kantor dengan saya, pekerja juga sama dengan saya, penterjemah. Cuman dia bukan penterjemah orang Indonesia tapi orang negara lain. Jadi dia itu terkena corona, cuman dia itu tidak tahu katanya dari mana dia terkena gitu. Jadinya saya pun karena langsung berhubungan kontak langsung dengan dia, makan juga bersama, itu menyebabkan saya harus dikarantina mandiri gitu selama 7 hari bila saya sudah vaksin 2 kali, dan dia pun sudah vaksin 2 kali ya sebenarnya, cuman nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena imunnya orang itu berbeda-beda ya. Terus saya pertama saya mendapatkan kabar dari Bokonso atau puskesmas kalau saya harus ke puskesmas untuk cek PCR apakah saya negatif atau positif. 1 hari setelah itu baru datang hasilnya, tiba SMS gitu kalau alhamdulillah negatif gitu ya. Terus pada 2 atau 3 hari setelah itu badan saya sih sebenarnya sehat saja, cuman tenggorokan itu agak kayak seperti orang kehausan terus gitu, lehernya kering gitu. Jadi saya kontak langsung ke mereka, ke Bokonso atau puskesmas itu tadi ya. Saya telepon mereka, saya agaknya sakit ini, tenggorokan saya gimana. Dia langsung memberitahukan supaya pergi untuk check up kembali PCR gitu kedua kalinya. Nah setelah itu dari situ hasilnya kan nunggu lagi 1 hari. Nah alhamdulillah juga hasilnya itu negatif lagi gitu. Karena saya ya tips saya ini juga dari pengalaman teman-teman yang sama seperti saya gini. Dia itu juga teman Onyi atau kakak-kakak lain yang ada di sini itu juga karantina mandiri juga. Mereka itu memberikan tips supaya banyak minum air hangat. Kalau saya minum air jahe gitu, terus air jahe juga saya minum rebusan jahe dan lemon jadi satu, jadi yang hangat terus saya, supaya tenggorokan ini supaya nggak kering gitu. Terus saya berkumur, kalau ada listerin pakai listerin, kalau nggak ada listerin pakai itu garam dicampur dengan gula gitu, yang dengan diseduh dengan air hangat paling nggak ya 1 gelas. Nah itu saya untuk berkumur terus gitu, jadi supaya kuman yang ada di leher, tenggorokan sini supaya turun dan juga keluar gitu. Kalau minum tadi untuk menurunkan ya. Nah jadinya waktu saya mendapatkan SMS negatif itu, pihak mana itu namanya, puskesmas itu memberikan petunjuk ya, selama selama saya di karantina mandiri akan mendapatkan bantuan seperti makanan sehari-hari gitu selama saya karantina tadi. Kalau misalkan 7 hari mendapatkan 7 hari itu tadi. Nah setelah itu mereka juga memberikan pengarahan supaya saya tidak keluar dari rumah. Walaupun saya mau jemur pakaian pun tidak bisa. Karena kenapa? Mereka tanya apakah jemuran pakaian itu pun dipakai orang umum bersama atau dengan orang lain gitu. Kalau enggak masalah, cuman kalau dipakai bersama atau dengan orang lain berarti kan kontak langsung gitu, jadinya tidak diperbolehkan juga walaupun itu di atap rumah kita sendiri gitu. Nah setelah itu kita diharuskan atau mendapatkan SMS dulu ya, mendapatkan SMS yang isinya itu petunjuk pengarahan untuk mendownload aplikasi. Nah aplikasi itu pun harus mendownload aplikasi, dan setelah itu kita setiap hari, aplikasi itu GPS ya namanya, untuk mengecek kita selalu gitu setiap harinya kita keluar apa enggak. Setelah itu 1 hari itu kita harus memberitahukan kesehatan kita itu berapa, misalkan suhu tubuh berapa derajat. Setelah itu kita
itu 1 hari itu 2 kali ya. Selama 1 hari 2 kali itu kita harus laporan ke mereka, memberikan apa itu namanya, kesehatan kondisi tubuh kita itu bagaimana gitu. Kalau misalkan ada tekjing atau misalkan ada yang lainnya, itu suruh kontak bisa juga, atau mungkin perlu konsultasi juga bisa gitu. Nah di situ cuma saya aja yang dikarantina, jadi seperti anak suami itu kalau misalkan tinggal satu rumah itu harus karantina juga gitu. Jadinya mereka, anak dan suami itu karantina juga. Cuman kalau untuk anak sekolah itu biasanya kan kalau sekolah kan itu kan tempat umum, jadi tidak diperbolehkan sekolah selama saya karantina gitu. Cuma kalau anak saya yang nomor 1 itu kuliah, dia saya suruh untuk menghubungi profesornya dulu, apakah dia boleh pergi kuliah apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan dia boleh pergi ke situ, atau mungkin profesornya nyuruh untuk PCR, harus PCR gitu. Kalau anak saya kemarin kan PCR dulu, setelah hasilnya nunggu 1 hari baru dia, kalau hasilnya negatif baru dia bisa mengikuti pelajaran yang ada di universitas tadi gitu. Tapi kalau untuk anak yang nomor 2 dan nomor 3 masih SMP dan SMA, jadinya dia tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah gitu karena tempat umum. Cuman mereka, anak saya itu setelah mendapatkan PCR dan hasilnya negatif itu diperbolehkan untuk keluar membeli makanan atau misalkan ke supermarket ya, tapi bukan seperti Hakwon atau misalkan ke tempat umum yang banyak orangnya, sauna seperti itu kan, tempat kursus les seperti itu juga tidak diperbolehkan karena itu adalah tempat umum. Cuma untuk beli sesuatu makanan di kios makanan, di supermarket itu diperbolehkan gitu. Nah, mungkin pengalaman saya ini juga bisa membantu teman-teman yang apa itu namanya, untuk apa, sebagai pengalaman saja ya, supaya masukan kalau misalkan saya terjadi seperti ini, jadi tidak usah takut, cuman kita jaga kondisi aja selama karantina, minum air yang banyak gitu. Jadi untuk besoknya tolong doanya untuk teman-teman supaya apa itu namanya, besok kan saya tadi udah pagi-pagi udah mendapatkan SMS ya. Nah isinya itu sebelumnya antara jam 9 sampai jam 9.30 itu harus PCR yang terakhir ya. Kalau sudah PCR yang terakhir ini, maka hari berikutnya itu akan mendapatkan SMS. Kalau misalkan negatif, akan bisa keluar dari karantina mulai pukul 12 gitu. Jadi doakan teman-teman biar saya besok hasilnya juga negatif dan bisa memberikan informasi untuk teman-teman yang ada dimanapun. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.